Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, siapkan data kalian. Di sini saya telah menyiapkan data yang terdiri dari 14 sampel dan 15 item pernyataan. Mari kita mulai langkah demi langkahnya. Sekarang kita akan mencari atau menentukan validitas. Sebelum itu, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita harus mencari total. Adapun rumusnya yaitu sama dengan sum, kemudian tarik dari blok jawaban item pernyataan pertama sampai pernyataan terakhir, kemudian balas kurung, enter. Nah, kemudian untuk mendapatkan yang lainnya cukup dengan seret sehingga muncul jawabannya. Selanjutnya, untuk mencari R hitung yaitu menggunakan rumus sama dengan Corel, klik 2 hingga muncul tanda dalam kurung, kemudian blok jawaban dari item pernyataan pertama. Kemudian di sini disesuaikan dengan karakteristik laptop. Berhubung laptop yang saya gunakan menggunakan titik koma, jadi kita menggunakan titik koma. Kemudian blok semua total, yaitu dengan menguncinya menggunakan F4 hingga muncul dengan tanda dolar. Kemudian balas kurung, enter. Nah, untuk mendapatkan R hitung dari semua item pernyataan, cukup dengan menariknya ke samping. Kemudian mencari R tabel. R tabel yang saya gunakan yaitu senilai 0,5324. Saya menggunakan nilai 0,5324 karena jumlah sampel yang saya gunakan itu hanya terdiri dari 14 sampel. Berdasarkan rumus dari tabel, 14 dikurang 2 yaitu 12 dengan nilai signifikan 15% atau 0,05 yang senilai dengan 0,5324. Kemudian tarik ke samping sehingga muncul jawabannya. Nah, di sini semuanya menggunakan R tabel yang sama. Selanjutnya, untuk menentukan valid atau tidak validnya menggunakan rumus sama dengan if, klik 2, kemudian menekan Fx, kemudian memilih R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya ketik V sebagai valid dan untuk T sebagai tidak valid, kemudian OK. Kemudian untuk memperoleh semuanya cukup dengan menarik ke samping. Baik, bisa kita lihat bersama bahwa ada beberapa yang valid dan ada yang tidak valid. Selanjutnya, untuk mencari reliabilitas, langkah pertama yaitu mencari semua total dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian tarik dari blok jawaban item pertama, kemudian tarik hingga ke bawah sehingga muncul jawabannya. Kemudian untuk mencari varian total yaitu kita menggunakan rumus sum sama dengan var, klik 2, tarik semua total,
balas kurung, enter. Selanjutnya, untuk mencari varian butir, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan var, kemudian tarik item pernyataan sampai ke bawah, kemudian balas kurung, enter. Kemudian tarik ke samping. Untuk menjumlahkan semua varian butir, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian tarik ke samping, balas kurung, enter. Selanjutnya mencari nilai Cronbach alpha, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 14. Di sini kita ambil 14 karena kita menggunakan 14 pernyataan. Kemudian dibagi dalam kurung 14 dikurang 1 balas kurung 2 kali, kemudian dikali 2 kali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung varian butir dibagi varian total balas kurung 3 kali, kemudian enter. Adapun standar yang kita gunakan yaitu 0,6, kemudian klik enter. Nah, sehingga nilai Cronbach alpha lebih tinggi daripada standar, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini reliable. Selanjutnya, untuk mencari daya beda, pertama-tama kita harus mentotalkan semua pernyataan item, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, klik 2, tarik dari jawaban item pertama, kemudian balas kurung, enter. Kemudian tarik ke bawah untuk mendapatkan semua jumlahnya. Kemudian di sini kita harus mengelompokkan yang mana menjadi kelas atas dan yang mana menjadi kelas bawah. Dengan perhatikan yaitu custom sort, kemudian store by sample, kemudian dari terbesar ke yang kecil. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai yang tinggi akan tinggal di atas. Di sini saya memiliki 14 sampel, maka kita bagi menjadi 2, yaitu masing-masing 7. Kemudian klik insert. Di sini juga insert. Di sini kita ketik kelompok atas, dan di sini kita tulis kelompok bawah. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dari kelompok atas, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian tarik balas kurung dibagi 7. Di sini kita bagi 7 karena memiliki 7 sampel. Selanjutnya enter. Untuk mencari rata-rata kelompok atas yang lainnya, cukup dengan menarik ke samping. Begitu pula dengan kelompok bawah, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum,
kemudian tarik, balas kurung, dibagi 7, kemudian enter. Selanjutnya tarik ke samping untuk mendapatkan semua hasilnya. Selanjutnya daya beda. Untuk mencari daya beda yaitu menggunakan rumus sama dengan kelas atas dikurang dengan kelas bawah, kemudian enter. Kemudian tarik ke samping untuk memperoleh semua jawaban dari daya beda. Kemudian standar yang digunakan yaitu 0,3. Karena jika daya beda lebih tinggi dari daya standar, maka bisa dikatakan dengan baik. Nah, di sini kita cukup menariknya ke samping sehingga muncul 0,3. Selanjutnya, untuk memperoleh status, maka kita menggunakan rumus if, klik 2, kemudian klik fx, yaitu daya beda lebih besar dari standar, maka kesimpulannya itu kita tulis baik. Jika lebih kecil, maka kesimpulannya kita tulis dengan buruk. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa jawaban pernyataan pertama itu baik. Nah, untuk mengetahui semuanya kita tinggal menariknya ke samping. Yang terakhir, mencari tingkat kesukaran. Pertama-tama, langkah yang akan dilakukan itu mencari total dengan rumus sama dengan sum. Kemudian klik 2, tarik item pernyataan ke samping, kemudian balas kurung, enter. Untuk mengetahui semua jawabannya cukup menariknya ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari total dari semua jawaban item pernyataan nomor 1, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian tarik jawaban sampel pertama sampai dengan 14. Lalu tarik ke samping untuk mengetahui semua total dari item. Selanjutnya mencari tingkat kesukaran, yaitu dengan rumus sama dengan total dari jawaban pernyataan pertama dibagi dengan 14 jumlah sampel. Kemudian enter, lalu tarik ke samping untuk mengetahui semua jumlah kesukaran. Di sini ada 2 standar, yaitu standar 1 dan standar 2. Standar 1 yaitu 0,3 dan standar 2 yaitu 0,7. Kemudian kita menarik standar pertama ke samping, begitu pula dengan standar kedua. Selanjutnya untuk menentukan status kesukaran, yaitu menggunakan rumus sama dengan if, kemudian klik fx, klik tingkat kesukaran lebih besar dari standar pertama dan lebih kecil dari standar kedua. Nah, di sini kita tulis kriterianya itu baik dan buruk. Kemudian klik OK. Kemudian tarik ke samping. Bisa kita lihat bahwa semua jawabannya itu buruk.
karena semua tingkat kesukaran ini lebih tinggi dari 0,7. Sedangkan untuk mendapatkan tingkat kesukaran yang baik, kriterianya itu lebih tinggi dari 0,3 dan harus lebih rendah dari 0,7. Sehingga tidak ada jawaban yang baik karena tingkat kesukarannya itu lebih dari 0,7. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Wabillahi taufiq wal